Itu dalam kesempatan ini saya mau luruskan, Ya. ya. Dan saya bisa jelaskan maksud dan tujuan saya mencantumkan klausul tersebut. Karena apa? Karena kreatornya, benar-benar kreatornya itu adalah saya, Kasil. Oke. Permintaan. Murni saya, Permintaan murni siapa? saya. Untuk mengakomodir kepentingan para pihak. Satu klausul aja yang saya take down. Sampai situ aja ya, untuk mengakomodir kepentingan para pihak, berarti pihak yayasan dan Betul. pihak Agus dan donatur ya. Kita bicara para pihak Yes. ketiga nih Bang. Dan Kemensos, Oke. Kemensos, saya cantumkan Berarti empat regulator di pihak, situ. empat pihak ya, untuk mengakomodir Iya, betul. pihak. Oke. Itu. Oke, itu aja yang saya pengen denger Bang, biar hatiku lega. Gitu Jadi ya. nanti Kasil kita ngopi bareng Kang Faktual, sapa-sapa yang di atas, teman-teman senior, rekan, advokat, ya kan? Silakan bertanya langsung kepada saya dengan senang hati saya akan menjawab. Kita silaturahmi dibuka dengan baik-baik, akhiri dengan baik-baik, seperti itu. Kita tetap silaturahmi. Namanya kita asal advokat, rekan advokat, tetap rekan. Apapun itu. Di sini kita punya satu klien, di sini kita berdebat, kita mengeluarkan keilmuan kita, kemampuan kita, argumen-argumen kita. Akan tapi hanya sebatas itu. Kita bagaimanapun juga, apapun namanya, kita selama rekan advokat harus tetap menghormati, tetap perbedaan pendapat. Tapi jangan menyinggung pribadi sih sebetulnya. Itu sih poinnya. Betul. Jadi begini, abangku Bang Brian ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi. Marilah kita dengan senang hati Bang Faktual. Ya, tentu suatu keberkahan ya bagi saya bisa berjumpa. Bang Faktual izin, Bang Faktual ada Bunda Korla mau naik, Bunda Korla. Oh, Bunda Korla siap. Saya turun. Ya. Aku turun deh, Bang Faktual, boleh aku turun, izin ya. Bang Gol dijemput Bunda Korla. Bang Brian, jadi apa yang tadi yang ditanyakan oleh Kak Silito sebenarnya itulah yang banyak juga memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen. Iya. Tetapi yang ingin, karena ini kan bebas ya, makanya Bang Brian bisa menjawab atau tidak itu saya kembalikan lagi kepada Pak Brian, intinya Kasil dan memberikan jawaban. Iya. Dan yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapannya Bang Brian setelah dapat permintaan baru yaitu TikTok. Permintaan apa? Ada mainan baru, Bang Brian ngomong saya sudah ada mainan baru yaitu TikTok. Kira-kira apa tanggapannya Bangku? Adakah warna-warna baru di dalamnya nuansa baru? Jadi luar biasa sih. Luar biasanya adalah sejak kasus ini kan saya baru punya akun TikTok ya kan. Jadi saya pun kaget, tiba-tiba itu anomali banyak sekali follower saya jadinya, ya kan, banyak sekali follower saya, tapi isinya adalah menghujat saya semua. Ada dari 100% mungkin 2% lah yang menyemangati, ya semangat kayak gitu, itu sih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau saya lagi macet-macetan di jalan, pas tadi ini kan saya lagi buka TikTok di jalan sih kan bermacet-macetan. Saya baru sampai rumah, alhamdulillah. Di jalan saya buka TikTok, ada Bang Faktual, saya coba masuk. Saya greetings ke Kasil, semangat tetap Sri Kandi, advokat Indonesia kayak gitu kan. Itu selalu slogan yang saya sampaikan ke Kasil tuh, yang pertemuan saya pertama kali kenal beliau. Siapa? Terima kasih banyak Bang. Mohon Bang Gol dan untuk Bunda Korla izin Bunda Korla di multi punten Bunda Korla kalau Bunda Korla kita ngobrol-ngobrol yang kita ditanggapi dari Bunda Korla tentu kami sangat mengharapkan Bunda Korla dari faktual. Jadi untuk barisan Bang Ical mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Brian, mumpung beliau masih ada mempersamai kita, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak Brian. Ya.
Ya Pak Brian, tadi kan sama-sama kita dengar bahwa terkait klausul yang yang terkait juga selalu dikaitkan dengan walkoutnya Kanopi, dan Pak Brian mengatakan bahwa itu Pak Brian yang masukkan kan tentunya ya Iya, betul. klausul tersebut. Ya. Betul. Apakah sebelum dimasukkan poin tersebut atau ketika dimasukkan poin tersebut sebelum menuju tempat pertemuan, Kanopi itu sudah tahu bahwa itu sudah ada dimasukkan poin itu? Jadi begini, pada saat saya setelah membuat draft kesepakatan bersama tersebut, saya bikin kesepakatan bersama ya, bukan perjanjian perdamaian, beda. Mungkin Kasil sudah tahu apa yang saya maknai dengan kesepakatan bersama dan bukan perjanjian perdamaian, ya Kasil ya. Kita advokat dalam menyampaikan satu produk hukum kan penuh dengan muatan arti baik yang tersirat maupun yang tersurat, seperti itu. Ya, saya cantumkan sedemikian rupa, saya sampaikan dalam grup WhatsApp, tolong agar dipelajari dan direvisi. Apabila terdapat masukan dalam macam, silakan kabarin. Itu bentuk standar saya, selalu saya gitu. Mau surat apapun juga, even surat ibaratnya yang sepele pun, saya akan sampaikan dulu ke klien seperti itu. Semuanya, pasti itu kewajiban saya. Nah, lebih lanjut akhirnya ditanggapi sama Mas Giri, ada pertimbangan ini itu dan lain sebagainya, minta di-take down beberapa ketentuan, satu klausul lah, minta di-take down, segala macam. Oke, saya lihat argumennya cukup masuk akal untuk di-take down, karena saya juga pastinya tentu akan menanyakan dasar alasan kenapa di take down, kan begitu. Nah, lebih lanjut saya tanyakan juga ke Novi, ya kan, bagaimana Novi sama pendapatnya kalau satu klausul aja di take down, masa di take down aja satu klausul, oke. Selanjutnya itu 2 kali revisi, akhirnya revisi ketiga saya sampaikan ke grup. Kalau memang sudah setuju, sepakat, tidak ada koreksi, saya akan kirimkan ke Bang Farhat. Ya, oke. Ditanggapi oleh masing-masing, Giri sama Novi. Udah, akhirnya saya kirimkan lah draft tersebut ke Bang Farhat. Saya yakin pasti akan di-argue oleh Bang Farhat. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan mekanisme awal di Gedung Juang. Tapi nggak apa-apa, kita diskusikan. Akhirnya ya terakhir setuju aja Bang Farhat, seperti itu. Itu sih, Bang Ica ya. Bang Ica. Iya. Ica, iya. Oke. Iya, Kalau itu sudah disepakati Pak Brian, kan jadi agak aneh ya. Maksud saya terlepas dari yang buat aneh itu ketika Tenopi walkout. Sementara pernyataan Pak Brian dari poin-poin tersebut itu Tenopi sudah setuju. Begitu kan ya Pak ya? Betul. Ya, terus, akhirnya ada beberapa telepon masuk dan sebagainya, menyampaikan pendapat. Selanjutnya akhirnya waktu itu minta Bang Densu untuk agar supaya dicantumkan juga namanya dalam kesepakatan bersama, dan saya sudah sampaikan juga di forum dan akhirnya disetujui juga seperti itu, ya. Seperti itu. Ya, jadi setelah itu kan Tenopinya walkout Pak ya, terlepas dari Farhat mungkin marah-marah dengan nada yang tinggi, terlepas itulah. Selain Farhat tuh marah-marahnya yang saya ingat ya. Video ada. Jadi gini, seingat saya Farhat itu marah-marah sebelumnya enggak. Itu mungkin ada rekamannya kok, itu jelas. Dia menyampaikan sedemikian rupa. Dia marahnya ketika
Gary itu nelfon Bang Densu. Tetapi pada saat itu ada narasi Bang Densu sekiranya itu yang akhirnya membuat kayaknya naik pitam tuh si Bang Farhat tuh. Ya, akhirnya dia nunjuk ini provokatornya ke Gary. Dia nunjuk ini provokatornya ke Gary. Ini orang baik menunjuk Novi. Ini orang baik menunjuk saya. Kamu provokatornya Gary. Rame lah di situ. Itu pun juga saya juga memang dihujat juga kan. Oh kamu diem aja nggak bantuin. Saya ditunjuk orang baik. Kenapa saya harus bereaksi kan begitu? Pada saat itu loh ya, Anda lihatlah rekamannya nanti. Saya ditunjuk kamu orang baik. Masa saya harus balas? Gak bisa, saya bukan orang baik. Kamu yang orang jahat kan nggak pantas. Nah itu yang jadi akhirnya digiring, digoreng lah, Ya. dibilang kenapa kamu nggak bela Novi seperti Cuma itu. begini, Kamu ditunjuk-tunjuk. cuma ya kan, begini. gitu. Ya, maaf Pak, cuma begini Pak Brian, apakah urgensinya sampai poin atau klausul yang menjadi viral itu dimasukkan Pak? Maksud saya, seandainya poin itu nggak dimasukkan kan nggak menjadikan alasannya Tenovi untuk call out kan gitu, atau alasannya Sebentar. Poin yang Bang mana? Densu. Sebentar, kita ulas tuntas yuk. Poin yang mana yang dimaksud? Ya. Ayo. Terkait terkait bunyinya seperti ini Pak, kurang lebih ya. Terkait bahwa yayasan bertanggung ya, apabila dana 1,3 M ini yayasan bertanggung jawab dan berkewajiban. Itu kita garis bawah ya Pak, bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan donasi lagi setelah habisnya 1,3 M. Sepertinya narasi yang disampaikan dalam kalimat Coba hukum. diklarifikasi Pak kalau saya salah Pak, maaf. Coba. Mana ya? Ada yang ini enggak? Coba lihat sini. Karena Coba ini lihat yang sini. beredarkan seperti itu berapa Pak tuh? poinnya Pak. Jadi kita biar klarifikasi pasal gitu Pak, biar berapa ya? diluruskan. Itu pasal berapa ya? Yang di poin 3 Bentar. apa? Pasal 3 kalau nggak salah Pak. Coba poin 3 coba bacakan deh. Saya ini kalau gini saya bisa lihat file hilang nggak ini? Saya nggak tahu ya. Kalau saya tutup, saya buka file, ininya saya keluar dari grup nggak? Keluar dari ini nggak? Keluar bang, keluar. Ini dibacain. Mental Pak. Kopi aja, hard Mental. copy aja. Hard copy-nya bang, ada Kopi nggak? kalau ada Pak. Ada. Iya. Rumah baru nyampe Terima kasih, rumah ya. ini. Oh ini dia. Ini saya buka yang bahan lagi ya. Bentar ya. Nah ini dia. Mana ya? Pasal 3 ya? Betul ya? Pasal 3 ayat 1 Iya. kan? Iya Pak. Ya pasal 3 kurang lebih. Apabila ya Coba ini kita dicek, Pak. baca sama-sama, kita baca ya. Apabila ya seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis ya, terpakai, dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua ini diperlukan ya, dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Maka pihak kedua wajib melakukan. Tolong dipahami ya. Tolong dipahami, ini apabila diperlukan maka pihak kedua akan melakukan. Bukan ketentuannya pihak kedua wajib untuk melakukan. Kasih Nggak ada bunyi kewajiban memahami Pak. mungkin. Kewajiban atau Hah? poinnya bukan Jadi- punya kewajiban ya Pak ya. Bukan, dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu harus urus dulu izin PUB-nya. Ya kan ada kan Undang-Undang 961 kan tadi udah jelaskan oleh Kak Sil seperti itu, sedemikian rupa. Ya. Nah, kenapa pasal ini saya cantumkan? Ini akan menunjukkan bahwa Tenovi itu benar-benar berkomitmen untuk membantu Agus. Ya. Nah, Bapak menanyakan kepada orang tepat karena saya yang membuat narasi kalimat dalam kesepakatan bersama.
Tujuannya adalah agar supaya ya terlihat Novi itu benar-benar akan membantu Agus sampai dengan selesai. Itu poinnya, itu yang filosofinya saya mencantumkan ketentuan tersebut. Orang akan melihat Novi ini benar-benar mempunyai hati yang tulus, sudah dihajar habis-habisan, dilaporin, tapi dia masih tetap memiliki satu hati nurani dan apa namanya rasa kemanusiaan untuk tetap membantu Agus. Kalau pengobatannya itu uang yang 1,3 M itu kurang, Pak. Bukannya itu merupakan satu hal yang sangat positif sekali buat Novi. Ini karena orang mana mau sih yang ibaratnya ya udah dilaporin, disikat, dihajar dan lain sebagainya masih mau ngebantu. Itu menunjukkan nilai kemanusiaannya Novi di sini, kebesaran hatinya, kebesaran jiwanya untuk membantu. Iya, oke Pak, kalau yang itu. Terus kalau untuk poin 4, audiensinya apa ya Pak? Kok sampai masuk ke ranah ahli waris ya Pak? Gini, saya dapat jelaskan. Poin 4, ini merupakan satu kesepakatan bersama di bawah tangan. Ya, apapun namanya, yang perjanjian di bawah tangan, kebenarannya wajib dibuktikan di pengadilan. Dan ini bukan tanda notaris yang kebenarannya sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Ya, makanya saya lihat ke depannya. Jadi tugas seorang lawyer itu dalam membuat satu produk hukum, yaitu kesepakatan para pihak. Ini kesepakatan ini berlaku nggak hanya buat besok saja, tapi buat 1 minggu ke depan, bulan ke depan, tahun ke depan, dan tahun-tahun berikutnya apabila kesepakatan ini masih berjalan. Dikhawatirkan nantinya kalau misalnya masih ada sisa uang donasi, ya, nanti akan menjadi satu permasalahan hukum baru apabila tidak mengikat para ahli warisnya. Misal, kalau misalnya Mas Agus atau siapapun, saya nggak usah sebutin ya, para pihak ada satu yang meninggal, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi? Apakah kesepakatan ini akan menjadi batal? Apa tidak? Ya, itu yang saya maksudkan. Jangan menambahkan satu permasalahan hukum baru dengan akhirnya menambah pihak-pihak baru dalam hal ini, yaitu yang mempunyai isi kepala yang berbeda. Betul Pak, Itu saya yang tangkap Pak arah pikiran Bapak. Iya, nah, ya, saya tapi kan tangkap arah pikiran Bapak. Betul. Iya, kemarin kan ada cuma begini, Pak, maksud saya. Ada pertanyaan. Kan ada pertanyaan. Iya. Ini apakah berlaku 7 turunan? Nah, itu akhirnya sedemikian rupa, ya kan? Saya buat itu dianotasikan kepada ini berlaku sampai 7 turunan. Kan Bang Deso itu yang menanyakan pertama kali, apa ini sampai 7 turunan? Ya, ya kita pahami lah, Bang Deso kan nggak paham hukum itu. Ya kan dia mungkin dalam pemikirannya, weh, apa ini sampai 7 turunan ya kan dia tanda tanya kan, akan diprintir, digoreng sedemikian rupa bahwa kesepakatan bersama itu berlaku sampai 7 turunan. Ya kalau misalnya orang-orang praktisi hukum, ini sesuatu klausul yang biasa sih. Ya mungkin nanti ada pendapatnya Kasil, silakan tanyakan. Ini merupakan pendapat hukum, pendapat saya ya. Menurut pendapat saya itu hal yang biasa, tapi mungkin orang-orang yang memahami arti yang tersirat dan tersurat dalam satu produk hukum itu memandangnya yang hal yang berbeda. Makanya pentingnya edukasi hukum dari seorang advokat kepada kliennya. Itu sih. Oke, Pak Dican. Os, boleh satu lagi Os. Pak Dican, kita dulu saudaraku ya. Kita gantian dulu saudaraku.